bilang, terus kita makan, dia bilang, Bang ini saya Prof Cum, kami panggil Pak Sumitro itu Prof Cum. Prof Cum itu agak sakit, agak parah, tapi ini paspor saya sudah mau habis, mau expire oleh Pak Prabowo. Saya pikir ya alam ini udah nyiapkan dia untuk jadi presiden. Bukan orang Batak. Kalau saya Batak, kata Budi ke Pak Prabowo, kan Bapak juga Bataknya Jawa. Ya makanya kita berdua kalah sama orang Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, ngabarin kabar terkabar. Luhut Binsar Panjaitan menceritakan momen Prabowo Subianto ingin pulang ke Indonesia saat orang tuanya sedang sakit. Diceritakan kala itu tak ada negara manapun yang mau mengeluarkan password untuk Prabowo. Hingga Luhut memberanikan diri membuat password untuk Prabowo, sehingga Prabowo bisa kembali ke Indonesia. Nggak usah berlama-lama, langsung saja kita simak cerita Luhut tentang momen tersebut dan hubungan pertemanannya dengan Prabowo Subianto. Let's kita go. soal politik lah. Ya udah dunia. Lu lah gimana? Ya. Ini soal Pak Jokowi. Katanya Pak Jenderal lagi belajar manggil Pak Prabowo Presiden Prabowo ya gitu. Biasanya kan ada di video viral tuh, wo duduk kau, wo. Iya. Viral. Senior, soalnya senior. Ya, aku bilang wo. Duduk kau. Kalau abang tidak suruh duduk, saya tidak duduk bang. Iya. Begini, itu kan kita harus menghormati institusi. Pasti Pak. Ya, institusi. Kita suka nggak suka, 96 juta lebih yang memilih Pak Prabowo itu. Dan dia adalah Presiden Republik Indonesia, segera. Jadi, hubungan pribadi saya sama beliau, saya hormati betul. Tapi, dan juga Pak Prabowo. Tapi saya beritahu sama beliau, nggak bisa lagi, itu sudah lewat. Anda segera akan jadi Presiden Republik Indonesia. Jadi saya harus menghormati institusi Presiden itu. Dia bilang, wah nggak boleh gitu bang. Saya bilang nggak bisa, kalau itu kita beda. Saya bilang. Jadi saya tetap nggak pernah mengabaikan itu. Dia adalah Sun Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Ya, Panglima tertinggi ya? Ya, Panglima tertinggi buat TNI. TNI. Jadi sebenarnya ya karena itulah mystery of life juga. Ya dulu kami bermain-main guyon-guyonan semua, tapi sekarang dia atasan kalau saya misalnya sekarang dia dilantik nanti ya dia atasan saya, nggak bisa. Padahal dulunya junior ya Pak, gajah sama gajah muda ya. Ini panggilnya gajah. Ya, itu Kasih kan. cerita dong Pak, relasi Jenderal Luhut dengan Jenderal Prabowo ini gimana dulu ini? Pak, atasan saya tuh bakal jadi bawahannya Pak Prabowo juga nanti Pak. Ya. Siapa? Kan Pak Bro, dia kan jadi atasan saya. Aduh, ini lebih ke gue nggak paham ya dia ngomong Enggak apa. kan Pak Luhut bilang tadi, dia kan akan jadi atasan saya. Ya Pak Luhut ya. Iya. Apakah berarti Pak Luhut akan ada di Jadi- kabinet? Iya. Oh iya. Oh ya enggak lah, saya pikir Betul, kalau soal kabinet itu, saya kan udah berkali-kali bilang, mengabdi itu kan tidak mesti jadi menteri, tidak mesti jadi presiden, wapres, apa aja ngabdi. Anda juga ngabdi sebenarnya, ini kan mencerahkan masyarakat. Pengabdian kita itu di mana saja, saya kira sama-sama aja. Sur juga kita kena umbang Bapak ini Pak, mencerahkan Pak. Sur juga kita kena umbang Bapak ini ya. Padahal aku tahu juga kau umbang aku bilang gitu. Pak, tapi seberapa jauh dan seberapa dekat sih Pak perjalanan Pak Luhut dengan Pak Prabowo? Selama ini kan kita tahu ada di posisi yang kadang berbeda. Dulu kita tahu sejak zaman tentara juga mungkin patron-patronnya juga belum tentu sama, segala macam. Katanya itu. dulu pernah ada kejadian mau. Nah ini juga. Kan elok kita nggak usah selalu bicara semua masa lalu kan. Iya. Kita natap ke depan aja, kita cari gimana supaya Pak Prabowo ini sukses sebagai presiden. Karena suksesnya Pak Prabowo itu kan suksesnya Republik. Kita bicara tadi tahun 2045, zaman kemasan. Kalau kita tidak mendukung
pemerintahan yang sekarang itu tidak akan tercapai. Soal suka nggak suka itu nomor 10. Jangan kita merasa diri kita hebat aja. Ya nanti kalau kau nggak suka sama dia ya 5 tahun lagi lawan aja. Ya mau lagi ikut aja lagi kompetisi ke calon presiden. Tapi sekarang ya kita hormatin, itu saya kira berdemokrasi secara dewasa. Ya. Oke. Karena udah banyak yang datang dari jam 3, jadi kita harus kasih kesempatan Betul. milenial dan Gen Z ini Iya. untuk bertanya. Siapa yang duluan? Ya, sambil nunggu Aduh. Mbak, nunggu Mbak, sebentar. Satu pertanyaan. Oke. Sebelum ini masih hubungan dengan Pak Prabowo dan Jenderal Luhut sambil Ketua KPK kita lagi pilih-pilih siapa nih Pak yang akan disadap baru nih Pak. Waktu itu sempat viral Pak di media sosial Ibu Mega pidato gitu ya, bahwa waktu itu Bu Mega yang mencoba mengembalikan Pak Prabowo dari Jordania. Katanya eksil, saya marah kepada Panglima, saya marah kepada Menteri Luar Negeri. Kenapa ini anak terbaik bangsa dibiarkan keleleran, quote unquote, di luar negeri. Tapi ada satu pengakuan dan kemudian akhirnya kepercayaan publiknya bahwa ya Bu Mega lah yang kemudian merehabilitasi kewarganegaraannya Pak Prabowo pada waktu itu. Tapi ini ada satu testimoni Pak dari sahabatnya Pak Luhut, Jenderal Joni Lumintang, di bukunya Bapak. Menurut Joni, Luhutlah yang sebagai duta besar Republik Indonesia di Singapura yang mengeluarkan paspor WNI untuk Prabowo sehingga dia bisa pulang ke Indonesia pada tahun 2001 dan kelak bisa bikin partai politik, bahkan bisa ikut dalam pemilihan presiden 2024. Finally reveal ya. Paten juga data kau ini. Data kau paten juga tuh. Iya, betul nggak Pak bahwa Gimana ceritanya? Jenderal Duta Besar yang mulia, Duta Besar Luhut Panjaitan lah yang mengeluarkan paspor untuk. Ya sebenarnya sih ya. Gimana kasih cerita Pak? Ya setelah Prabowo pergi ke Jordania, kami kan enggak ada kontak waktu itu. Ya jadi saya duta besar. Ya satu siang sekretaris saya namanya Emily, itu orang Singapura. Dia bilang, Ambassador, kamu ada tamu orang penting dari Jakarta gitu, jenderal. Saya bilang siapa? Kok saya nggak ada janjian gitu. Dia bilang ada. Ini dia di mana? Di bawah sekarang. Gitu. Saya turun ke bawah. Saya lihat Pak Prabowo di situ. Ya, dah. Dia bilang, apa kabar dari mana gitu. Ya, terus dia bilang, aku baru darat bang gitu. Ya sudah, saya ajak, kita makan aja deh. Kajak ke atas, kami pergi makan restoran Jepang itu di Singapura itu. Ya kita ngobrol lah gitu, ngobrol. Ya beliau cerita, ini saya pikir mengasa buat yang muda juga ya value persahabatan gitu, dan ya kita nggak ngerti apa hidup ini gitu loh. Ya terus saya bilang, terus kita makan, dia bilang, Bang ini saya Prof Cum, kami panggil Pak Sumitro itu Prof Cum. Prof Cum itu agak sakit, agak parah. Tapi ini paspor saya sudah mau habis, mau expire udah gitu. Saya coba di Jordan untuk ketemu duta besar, nggak pernah ketemu. Jadi saya pendapat saya panggil, saya punya atasnya imigrasi, saya tanya ini gimana gitu. Terus dia bilang ini Pak Prabowo mungkin ada ini ya dia jawabnya nggak jelas gitu. Saya tanya saya ini apa? Duta besar apa? Berkuasa penuh mewakili saya pemerintah. Saya bilang keluarin tuh paspor terpanjang gitu. Jadi sebenarnya kita tuh kadang-kadang tidak berani membuat keputusan, dan itu banyak di pemerintahan, padahal sebenarnya keputusan itu untuk kebaikan gitu. Ya, terus ya pendek cerita ya dikeluarinlah paspor itu dan jalan. Dan kemudian saya lapor juga kepada Presiden Gus Dur dan juga kepada Wakil Presiden Megawati. Ya itu ceritanya itu. Jadi nilai persahabatannya apa tadi? Ya, saya pikir orang kan kalau waktu itu siapa? Karena sudah dikuyu-kuyu semua. Ya banyak cerita, saya nggak cerita di belakang itulah. Ya artinya saya bilang sama Pak Prabowo juga ya.
That's life, saya bilang. Ya, kadang-kadang orang kalau kita lagi kuasa, semua orang datang akan baik-baik aja. Tapi begitu kita tidak berkuasa, kita ada sedikit masalah, orang semua nimpukin kita rame-rame gitu. Jadi buat saya teman is teman. Ya, jadi orang mau bilang apa aja ya, he's my good friend. So what gitu loh. That's Paten what ya. friend are for judulnya ya. Jadi Paten ya. Jadi waktu itu di saat seluruh kedutaan di mana-mana menghindari mengeluarkan paspor untuk Pak Prabowo, Jenderal Luhut sebagai duta besar Ya luar sebenarnya biasa saya dan gini juga, berkuasa saya penuh. malas juga cerita-cerita itu sebenarnya karena tapi penting ini karena ini menarik ada 2 keyword Luhut dan Prabowo. Pasti yang baca banyak. Ya, tapi penting, Pak. saya yang kenal tadi Anda tanya mengenai Pak Prabowo, saya pikir ya alam ini udah ya nyiapkan dia untuk jadi presiden menurut saya. Jadi ya dia dengan segala macam pengalamannya, menurut hemat saya kalau dia konsisten terus begini, dia akan presiden yang baik dan akan baik buat Indonesia. Dia meneruskan apa yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi. Jadi saya lihat Pak Jokowi juga sampai kemarin saya ketemu masih terus untuk menyiapkan apa-apa yang perlu untuk kelangsungan pembangunan pada zamannya Pak Prabowo yang dulu saya tidak lihat itu. Nah, waktu saya kepala staf presiden 2014. Sekarang ini jadi saya pikir kalau kita 2045 itu nanti negara paling tidak high income country itu ya saya pasti dapat. Wah. Dan saya kira GDP kita mungkin bisa sekarang 1,4 triliun mungkin bisa ya 3 triliun atau 2, sekian triliun. Wah, menarik 3 ini, triliunan bisa US dollar ya. Jadi Golkar gimana Pak? Golkar saya timbang-timbang kamu jadi ketua umumnya cocok kali. Uni lu bisa aja Pak. Pak jadi lebih galak mana Bapak apa Pak Prabowo sih Pak? Kenapa tuh? Lebih galak mana Bapak sama Pak Prabowo sama Pak Ya, Sukarno? kami dua-dua sama galaknya dulu waktu muda. Kalau kata Pak Prabowo makanya kita berdua kalah sama orang Solo. Katanya. Pak Prabowo yang bilang Pak ke kami Pak makan-makan waktu itu Pak. Apa katanya? Ya. Oke, Kalau Pak Luhut itu kan orang Batak. Kalau saya Batak, kata Budi ke Pak Prabowo, kan Bapak juga Bataknya Jawa. Ya makanya kita berdua kalah sama orang Solo. Katanya. Makanya kita berdua kalah sama orang Solo. Iya. Jangan kutip yang itu. Kita belajar sama orang Solo. Keceplosan kawan. Sekarang dikeluarin ya. Tapi udah dikeluarin di mana-mana.